Pak Bobi tenang aja. Dewi di sini saya perlakukan dengan baik. Kebetulan dia juga pekerjaannya sangat baik. Jadi Pak Bobi tidak usah khawatir. Sama-sama, Pak. Pantes Pak Hadi begitu baik sama aku. Jadi ternyata Pak Hadi kenal Mas Bobi. Apa mungkin Mas Bobi yang meminta Pak Hadi menerimaku kerja di sini? Tapi bagaimana Mas Bobi tahu aku akan melamar pekerjaan di sini? Kenapa hidupku harus selalu merepotkan orang lain? Seandainya benar Mas Bobi yang memberikan aku pekerjaan ini, bukan aku nggak bersyukur. Tapi kalau Nisa tahu, hal ini akan sangat nggak pantas. Pak Hadi? Iya, ya. Maaf Pak, saya minta waktunya sebentar untuk bicara. Iya, Del. Boleh. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya lancang. Tapi saya mau nanya, apa Pak Hadi kenal sama Pak Bobi Hermawan? Iya, Del. Saya kenal Pak Bobi Hermawan. Apa pekerjaan ini Bapak berikan ke saya itu karena permintaan dari Pak Bobi? Sebetulnya saya diminta merahasiakan hal ini dari kamu, Wi. Pas kamu mau cari kerjaan ke sini, Pak Bobi menelpon saya. Ya, mungkin Pak Bobi tahu kalau kamu mencari pekerjaan ke sini. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Hadi. Dan begini Pak, saya berterima kasih juga untuk kebaikan Pak Hadi dan Pak Bobi. Hanya saja saya merasa saya nggak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi. Kenapa, Wi? Apa gajinya kurang besar? Bukan. Demi Allah bukan soal itu. Saya punya penjelasan sendiri untuk itu. Saya harap Pak Hadi bisa mengerti. Saya pamit Pak. Saya mengundurkan diri sekarang juga. Terima kasih Pak Hadi. Saya nggak salah dengar. Berani kamu bilang saya tante serem? Kamu dididik nggak sih sama Dewi? Udah sih Bos Chan, dia anak kecil. Jangan diomelin begitu, udah maafin aja. Kamu malah belain dia. Yang gaji kamu saya atau Dewi? Ya Bos Chan sih yang bayar, cuma ini kesian bocah. Ketakutan sampai merengek begini. Kamu saya pecat. Bacat. Lah, ngapa ini? Emang Nening salah apa Bos Chan? Pakai nanya lagi, salah kamu di mana? Memang saya bayar kamu itu buat apa? Sekarang kamu malah belain anak ini. Setiap saya suruh kamu nggak ada yang beres. Jadi kamu itu nggak berguna. Mulai sekarang, kalau kamu minta gaji, minta aja sama Dewi. Karena saya sudah tidak punya alasan lagi untuk memperkerjakan kamu. Dan kamu anak kecil, saya datang ke sini untuk memastikan kamu hilang di luar sana. Oh, ternyata kamu masih beruntung. Tapi kamu bilang sama Dewi ya, kalau dia nggak bisa didik kamu dengan benar, saya nggak akan biarkan kalian hidup nyaman di sini.
Sombong banget tuh manusia. Dikira neneng resep banget kali punya bos kayak begitu. Ih, gogah menanan ah. Maafin Abi ya Mbak Neneng. Gara-gara Abi, Mbak Neneng jadi dipecat. Abi sayang, jangan sedih ya. Mbak Neneng kagak dipecat. Masih kerja di sini nemenin Abi. Ayo senyum sayang. Udah kita main lagi, minta umpet. Udah kita beli es krim nih tuh. Ayo Mi, senyum. Ayo smile. Cis, lagi tuh. Halo. Maaf Pak Bobi, saya mau mengabarkan kalau Dewi sudah tidak bekerja lagi di kafe saya. Kenapa, Pak? Dewi mengundurkan diri? Iya, tapi saya nggak tahu sebabnya apa. Tapi pasti ada alasannya dong, Pak Hadi. Apa Dewi bikin kesalahan? Sama sekali tidak ada sih Pak. Cuman, waktu itu Dewi sempat bertanya, apakah kenal sama Pak Bobi? Saya jawab, ya saya kenal sama Bapak. Apa karena itu? Tapi dari mana dia bisa tahu aku kenal Pak Hadi? Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Nggak apa-apa, Pak Hadi. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk Dewi. Ya, sama-sama Pak. Sekarang aku harus mulai berjuang mencari pekerjaan lagi. Aku nggak boleh selalu tergantung sama orang lain. Masalah hidupku memang sangat besar. Tapi Allah Maha Besar. Aku akan baik-baik saja. Bismillah. Apa sebaiknya aku perlihatkan foto ini sama Reva? Dan minta tolong sama dia untuk bantu aku mencari cucuku. Reva pasti mau bantu aku. Ma? Kamu bisa nggak sih ngetok dulu? Ma, kok udah rapi aja? Mau kemana? Baru aku mau ngajakin Mama makan siang. Tumben. Tapi Mama udah ada janji makan siang. Sama siapa, Ma? Sama Reva lagi? Emang kenapa? Ma, Reva itu deketin Mama ada maunya, Ma. Dia itu perempuan macam... Macam apa? Reva perempuan macam apa? Udahlah, Nis. Kamu itu cuma ngiri.
Karena Reva deket sama Mama. Mama ngerasa cocok sama dia. Makanya, kamu sebagai anak Mama, harusnya kamu lebih perhatian. Masa kalah sama yang bukan siapa-siapa? Berbeda dengan kedua kasus pasien saya ini, Abimanyu, umur 7 tahun, membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang. Ya. Bu Tisa akan mempresentasikan bank data pendonor yang telah dikumpulkan dan diseleksi selama beberapa bulan belakangan ini. Ya, silakan Bu Tisa. Baik, terima kasih Dokter Fahri. Ya. Jadi begini para rekan dokter. Dari calon pendonor sumsum tulang belakang yang bersedia secara sukarela itu hanya 2 yang lolos, dokter. Lolos dari tes awal untuk kelayakan mereka sebagai pendonor. Oke, 2 dari 8. Tapi untuk sementara ini kita masih menunggu hasil yang lebih spesifik lagi, dokter. Untuk memastikan siapa pendonor yang terbaik. Kira-kira berapa lama untuk hasil tes-tes tersebut? Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita sudah siap, dokter. Oke, ini ya. Ya, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante Dewi. Tante Dewi, Iya. Tante pasti capek banget kan? Abi ambilin minum dulu ya. Mau dong. Oke. Ya Allah, Abi memang anak baik dan perhatian sama aku. Neng, Bu. Tante, Hai. Buat Tante. Makasih ya anak baik. sama-sama Tante. Tante langsung minum nih. Tahu aja tantenya capek abis pulang kerja ya. Iya. Terus? Bu, Iya, Neng. ada tamu. Siapa mana, Neng? Anu, udah ibu liatin diri. Siapa sih? Udah lihat aja. Ya udah sebentar. Halo, Wi. Ada apa, Mas Bobi? Enggak, aku cuma lagi kebetulan aja lewat sini. Udahlah, berhentilah bohong terus sama aku. Bohong? Aku bohong apa, Wi? Bohong. Kamu bohong sama Nisa. Dengan kamu nyuruh Cherry nggak cerita kalau kamu bawa dia ke sini. Kamu juga bohong kok sama aku. Kamu nutup-nutupi kalau sebenarnya pekerjaan yang aku dapat itu karena permintaan kamu. Jadi benar dugaan aku. Itu alasan kamu berhenti kerja? Iya. Aku bingung sama kamu, Mas. Kamu minta aku untuk menolak bantuan yang Nisa berikan kepada aku. Tapi kamu minta aku untuk terima bantuan kamu. Buat aku, kamu dan Nisa itu sama. Sama-sama temanku. Dan kalau kamu mau melakukan apapun terhadap aku, harusnya kamu melakukan dengan sepengetahuan Nisa. Ya aku tahu. Tapi aku ngelakuin semua ini tuh hanya untuk nolong kamu. Sama sekali bukan untuk merendahin kamu, Dewi. Sementara Nisa... Enggak. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku minta berhenti melakukan apapun buat aku. Aku paham niat kamu baik. Tapi nggak semua niat baik itu bisa berakhir baik kalau dengan cara yang salah. Mas, kamu nggak bisa memahami posisi aku. Aku itu perempuan nggak bersuami. Sementara kamu tuh memiliki istri. Jadi itu alasan kamu lebih milih bantuan dari Dokter Fahri, gitu?
Kenapa jadi bawa-bawa dokter Fahri di sini? Karena aku tahu dia tuh nggak tulus sama kamu. Dia pasti ada maksud lain, Dewi. Bukan hak kamu untuk menghakimi tulus atau enggaknya seseorang. Dan satu lagi, kamu nggak tahu siapa itu dokter Fahri. Kamu juga nggak tahu kebaikan apa yang sudah dia lakukan untuk aku dan Abi. Seberapa jauh dia membantu kami selama ini. Kamu lupa, Wi. Kita udah kenal tuh jauh lebih lama daripada kamu kenal sama dokter Fahri. Kali kamu kenal sama Dewi baru berapa bulan? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu tahu dia tinggal di mana? Siapa pasangannya? Bisa aja dia selama ini tuh ngebohongin kamu, Wi. Udah cukup. Aku minta sekarang kamu pergi dari sini. Jangan pernah datang ke sini lagi dan jangan pernah berusaha menemui aku. Dewi. Selamat ulang tahun, Dokter Fahri. Ulang tahun? Loh, saya sampai lupa hari ini ulang tahun saya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Ya udah, oke. Iya, oke, makasih, thank you. Ya. Oh oke, udah, saya potong ya. Oke, gimana nih, sini ya kali ya. Oke. Nah. Oke, terima kasih. Ini buat kalian semua nih, ya, di sharing sama yang lain ya. Ya. Misi dong. Aku benar-benar lupa ya kalau hari ini ulang tahun aku. Selama ini aku selalu mikirin dan fokus kepada Abi dan Dewi. Oh, sampai lupa. Aku belum dapat kabar dari mereka ya. Gimana keadaan Abi? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bu Dewi, gimana kabarnya? Semua baik-baik? Kamu sama Abi? Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat kan? Oh iya. Ya, saya sehat. Terima kasih. Bu Dewi lagi di mana saat ini? Di rumah. Ada apa, Dok? Bu Dewi kalau nggak keberatan, kalau misalnya jam waktu siang saya mampir ke sana, ya nggak apa-apa nggak? Boleh. Sejak kapan dokter kalau mau ketemu Abi harus izin dulu sama saya? Duh, bagaimana menjelaskannya kalau aku ke sana bukan cuma mau ketemu sama Abi? Kenapa harus nanya?